Baik, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan pengaruh sosial media terhadap pola konsumsi masyarakat. Anggota kami terdiri dari Debrian Hawil Ahmad, Naura Kanaya Gaisani, saya sendiri Yora Tainisah, dan Seren. Media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan modern dan berpengaruh besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan lainnya mengubah cara individu berinteraksi dengan merek, mendorong konsumsi melalui iklan personal, influencer, dan fenomena FOMO. Algoritma canggih memungkinkan iklan yang disesuaikan, menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan seringkali mendorong pembelian impulsif. Influencer marketing juga terbukti efektif dalam membentuk kepercayaan konsumen. FOMO menambah tekanan sosial untuk mengikuti tren, memicu konsumsi, bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan psikologis. Meski demikian, media sosial juga memberi manfaat seperti kemudahan akses informasi produk dan ulasan. Oleh karena itu, literasi digital dan keuangan sangat penting agar pengguna dapat berbelanja secara bijak. Kesimpulannya, media sosial mempengaruhi konsumerisme secara signifikan dan perlu disikapi dengan kesadaran kritis. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi, bekerja, dan berbelanja. Digitalisasi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan luas, menciptakan ekosistem di mana berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui platform digital. Salah satu dampak paling signifikan dari digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan internet dan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi alat strategis dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran dan bisnis. Namun, di sisi lain, media sosial juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi negara. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memiliki kesadaran digital dan literasi keuangan yang baik agar dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak dan menghindari pola konsumsi yang tidak terkendali. Kesadaran finansial dan literasi digital merupakan suatu hal yang penting untuk diedukasi kepada masyarakat secara umum. Banyak orang mudah terpengaruh oleh tren belanja karena kurangnya pemahaman keuangan dan strategi pemasaran digital. Kemudian latar belakang, perkembangan teknologi komunikasi saat ini begitu pesat. Di zaman modern ini, gaya hidup mewah menjadi tren bagi setiap kelompok manusia, dari anak remaja sampai orang tua. Dan kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung menggunakan barang-barang bermerek mahal atau barang impor hanya untuk mengedepankan gaya hidup, tidak kepada nilai penggunaan suatu barang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif masyarakat, khususnya pada kalangan usia produktif yang merupakan pengguna aktif media sosial. Jadi ini kajian teorinya. Menurut Kaplan dan Hanlon 2010, media sosial adalah a group of internet-based application that built in the ideological and technological foundation of Web 2.0 and that allow the creation of exchange of user-generated content. Menurut Baldirat, tahun 1970, konsumerisme itu bukan sekadar soal pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai simbol status dan identitas diri. Menurut teori parasocial interaction, Horton dan Wall, 1956, pengguna membentuk kedekatan semu dengan influencer yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh. Menurut Goffman, 1959, dalam teori presentation to self, individu berusaha menampilkan diri secara ideal di depan hadapan audiens. Di media sosial, pembelian produk seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk membentuk citra diri yang diakui secara sosial. Metode penelitian. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Studi ini berupaya memahami perilaku konsumtif masyarakat akibat penggunaan media sosial dan bagaimana hal ini dapat mengubah gaya hidupnya. Kelompok kita mengajukan survei terhadap 15 orang dari umur 18 sampai 55 tahun tentang pengalaman mereka sebagai konsumen. Pendekatan ini menggunakan statistik untuk lebih memahami seberapa banyak orang terpengaruh iklan dari media sosial untuk membeli suatu produk tertentu. Dengan cara ini, kita dapat memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang fenomena sosial ini. Oke, berikut adalah hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil dari kuesioner online atau Google Form, terbuka yang disebarkan melalui platform digital, ada berupa 17 responden yang mengisi survei penelitian mengenai pengaruh media sosial kepada pola konsumsi di masyarakat. Identitas responden dari
kuisioner tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berupa usia dan juga penghasilan per bulan. Berikut adalah hasil pembahasannya. Yang pertama yaitu pengaruh sosial media terhadap pola konsumsi. Sosial media atau Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang penting untuk promosi dan mencari informasi. Lalu, konten influencer dan FOMO turut mendorong masyarakat, khususnya kalangan muda, membeli bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi demi citra diri dan tren. Lalu yang kedua, peran influencer dan FOMO. Influencer dengan lebih dapat dipercaya dan dekat, sehingga rekomendasinya lebih bisa diterima. Lalu FOMO terjadi saat seseorang takut kehilangan tren, kemudian membeli demi diterima secara sosial, bukan berdasarkan kebutuhan. Lalu yang ketiga, hasil survei, yaitu mayoritas responden 18-25 tahun memiliki penghasilan 1,5 juta, masih bergantung secara finansial dan aktif menggunakan media sosial. Konten influencer, FOMO, dan diskon turut mendorong impulsive buying. Namun, masih ada sebagian yang mampu menyaring dan tidak terpengaruh. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini, media sosial memiliki peran yang penting sebagai fasilitator informasi dan memperluas ekonomi, sekaligus menjadi pendorong konsumsi berlebihan yang berfokus pada pencitraan diri di masyarakat. Algoritma media sosial mempelajari preferensi dan interaksi pengguna untuk menampilkan iklan yang relevan, mendorong pembelian impulsif melalui konten yang tampak alami dan mengaburkan batas antara hiburan dan promosi. Adapun beberapa solusi untuk menanggulangi dampak negatif dari media sosial tersebut yang mencakupi pendekatan multilevel seperti edukasi keuangan sejak dini, kolaborasi antar lembaga untuk melaksanakan kampanye kesadaran digital, mendorong platform e-commerce untuk bertanggung jawab dalam menyajikan konten iklan secara transparan, dan terakhir mendorong pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang melindungi konsumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.